Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Ya, kembali lagi kita pada tanaman asollah yang kita budidayakan di baskom ya. Ya, pada konten kali ini saya akan membahas tentang cara memanen tanaman asollah yang benar. Ya, ini khususnya tanaman asollah yang ada di kolam atau media yang berupa baskom ya, sahabat YouTube. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi untuk memanen tanaman asollah pada areal seperti ini, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sahabat YouTube ya. Yang pertama itu adalah waktu ya. Kita harus memperhatikan waktu, apakah betul tanaman asollah itu sudah memang waktunya kita panen ya. Kita harus memperhatikan sahabat YouTube ketika media budidaya tanaman asollah ini sudah penuh oleh tanaman asollah, seluruh permukaannya sudah tertutupi oleh tanaman asollah, itu tidak serta-merta itu sudah dapat kita panen. Ya, kita harus memperhatikan bahwa betul-betul seluruh permukaan media budidaya tanaman asollah sudah tertutupi oleh tanaman asollah, kemudian sudah membentuk ketebalan yang sudah cukup tebal. Seperti ini sahabat YouTube, kita bisa lihat ini sudah cukup tebal ya. Ya. Jadi bukan cuma menutupi seluruh permukaan media budidaya, tapi memang sudah membentuk sudah sangat rapat dan juga membentuk ketebalan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan proses pemanenan sahabat YouTube untuk media budidaya yang sempit atau yang kecil seperti ini ya. Idealnya kita memanen kurang lebih setengah ya, setengah daripada tanaman asollah yang menutupi seluruh permukaan daripada media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi kita panen ya kurang lebih setengahnya sahabat YouTube, kurang lebih setengahnya ya. Kita sisakan kurang lebih setengah dari keseluruhan permukaan media budidaya tanaman asollah, dengan harapan dengan melakukan pemanenan semacam ini ya, pada hari kedua ya, 2 hari setelah proses pemanenan ini ya, 2 hari atau 3 hari itu tanaman asollah ini ya, itu bisa kita panen kembali sahabat YouTube. 2 hingga 3 hari ke depan kita sudah bisa melakukan proses pemanenan kembali. Ya, kita lanjut ke kolam selanjutnya atau baskom selanjutnya, kita panen sahabat YouTube ya. Tentunya juga jumlah asollah yang kita panen itu kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya, oke sahabat YouTube, seperti ini kurang lebih ya. Kurang lebih seperti ini. Kita panen sesuai dengan kebutuhan dan kita sisakan setengah ya dari total keseluruhan tanaman asollah. Nah, jadi itu yang kedua, proses pemanenannya sendiri. Dengan yang ketiga yang perlu kita perhatikan, setelah kita melakukan proses pemanenan, maka kita harus melakukan pengadukan. Ya, jadi media budidaya asollah kita aduk. Tujuannya agar unsur hara yang kemungkinan mengendap di dasar media budidaya itu bisa terangkat ke atas dan mudah ditangkap oleh akar daripada tanaman asollah. Ya, kemudian ini kita ratakan ya. Kita ratakan. Tujuannya
agar asolla muda ya yang berada dalam koloni besar daripada tanaman asolla ini bisa terpisah dan bisa berkembang menjadi tanaman asolla dewasa. Ya, begitu pula dengan kolam yang kedua, sahabat YouTube. Kita pisah-pisahkan, kita buat jadi lebih merata. Tanaman asolla bisa tersebar ke seluruh permukaan media budidaya tanaman asolla. Selanjutnya kembali lagi kita lakukan proses pengadukan media budidaya agar tanaman asolla bisa dengan mudah menyerap unsur hara yang terkandung di dalam kolom air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, jadi sekali lagi dengan melakukan proses pemanenan seperti ini, ya, jadi kita perkirakan 2 hingga 3 hari ke depan, ya, tanaman asolla yang sudah kita panen ini, ya, itu bisa kita panen kembali, sahabat YouTube. Ya, sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi yang sempat kita berikan pada konten kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.